Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika kelas 7. Masih semangat ya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kalian masih belajar tentang garis dan sudut, yaitu menentukan hubungan sudut dan mencari besar sudut pada dua garis yang sejajar jika dipotong oleh garis yang lain. Jangan lupa, siapkan juga modul kalian ya. Kita mulai saja pembelajaran kita. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya dan selamat belajar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat menentukan hubungan sudut dan menentukan besar sudut pada dua garis yang sejajar jika dipotong oleh garis yang lain. Kita mulai dengan hubungan sudut pada dua garis sejajar jika dipotong garis yang lain. Nah, coba kalian perhatikan dua garis yang sejajar, yaitu K dan L. Dua garis yang sejajar ini dipotong oleh garis M. Maka nanti akan membentuk beberapa sudut. Sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8 ini dinamakan sudut luar karena terletak di luar garis K dan L, sehingga dinamakan sudut luar. Kemudian sudut 3, 4, 5, dan 6 dinamakan sudut dalam karena terletak di dalam di antara garis K dan L. Sampai di sini bisa membedakan ya anak-anak, yang namanya sudut luar itu terletak di luar garis yang sejajar. Di sini berarti sudut 1, 2, 7, dan 8. Sedangkan sudut dalam, sudut yang terletak di antara dua garis yang sejajar, yaitu sudut 3, 4, 5, dan 6. Nah, dari sudut-sudut dalam dan sudut luar ini, ada beberapa hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut 3 dan sudut 5. Nah, sudut 3 dan sudut 5 tadi termasuk sudut dalam. Apa hubungannya antara sudut 3 dan sudut 5? Sudut 3 dan sudut 5 dinamakan sudut dalam berseberangan karena letaknya bersilangan. Ya, sudut 3 dan 5 ini letaknya bersilangan, sehingga pasangan sudut ini dinamakan sudut dalam berseberangan. Begitu juga dengan sudut 4 dan 6, dinamakan sudut dalam berseberangan. Nah, untuk sudut dalam berseberangan ini besarnya sama. Jadi, besar sudut 4 itu sama dengan besar sudut 6. Besar sudut 3 sama dengan besar sudut 5. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan dengan hubungan sudut yang lain, yaitu sudut 1 dengan sudut 7. Tadi termasuk sudut luar. Nah, hubungannya antara sudut 1 dan 7 adalah sudut luar berseberangan. Ya, kalau tadi dalam, sekarang ini sudut luar berseberangan. Letaknya bersilangan dan di luar garis yang sejajar. Kemudian sudut 2 dan sudut 8 juga sama, dinamakan sudut luar berseberangan. Nah, pasangan sudut ini besarnya juga sama. Jadi besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 7. Besar sudut 2 sama dengan besar sudut 8. Hubungan berikutnya, yaitu sudut 2 dan sudut 6. Ini dinamakan pasangan sudut yang sehadap, karena sudutnya mengarah ke arah yang sama, menghadap ke arah yang sama. Jadi dinamakan pasangan sudut yang sehadap, yaitu sudut 2 dan 6. Kemudian ada sudut 3 dan sudut 7. Sudut 1 dengan sudut 5 itu
pasangan yang sehadap. Kemudian satu lagi sudut 4 dengan sudut 8. Ya, dinamakan pasangan sudut yang sehadap karena sudutnya menghadap ke arah yang sama. Nah, untuk pasangan sudut yang sehadap ini besarnya juga sama. Jadi besar sudut A itu sama dengan besar sudut nomor 2 sama dengan besar sudut nomor 6. Besar sudut nomor 3 sama dengan besar sudut nomor 7. Besar sudut nomor 1 sama dengan besar sudut nomor 5 dan besar sudut nomor 4 sama dengan besar sudut nomor 8. Bisa dipahami ya anak-anak? Hubungan yang selanjutnya, sudut 3 dengan sudut 6. Tadi termasuk sudut dalam. Nah, hubungannya itu adalah pasangan sudut dalam sepihak. Karena berada dalam satu garis itu dinamakan dalam sepihak. Begitu juga dengan sudut 4 dan sudut 5. Pasangan sudut dalam sepihak. Nah, untuk pasangan sudut dalam sepihak ini, besar sudutnya jumlahnya 180 derajat. Jadi, sudut 3 ditambah sudut 6 itu besarnya harus 180 derajat. Begitu juga dengan sudut 4 dan sudut 5. Kalau dijumlahkan, besarnya harus 180 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti ya, anak-anak? Hubungan berikutnya adalah hubungan sudut 2 dan sudut 7. Berada di luar, namanya sudut luar sepihak. Kalau tadi dalam sepihak, ini hubungannya dinamakan pasangan sudut luar sepihak. Begitu juga dengan sudut 1 dan sudut 8. Dinamakan sudut luar sepihak. Nah, besar sudutnya juga jumlahnya harus 180 derajat. Jadi sudut 2 ditambah sudut 7 besarnya 180 derajat. Sudut 1 dengan sudut 8 jumlahnya harus 180 derajat. Jadi kalau kalian bisa memahami hubungan antar sudut ini, nanti kalian bisa menentukan besar sudut masing-masing. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, sekalian kita akan mengingat materi yang lalu. Kemarin kalian sudah belajar sudut yang saling berpelurus dan sudut bertolak belakang. Masih ingat ya? Jadi di sini sudut 1 itu bisa berpelurus dengan sudut 2 atau sudut 4. Sudut 2 bisa berpelurus dengan sudut 1 atau sudut 3. Seperti itu. Masih ingat ya? Sudut yang berpelurus besarnya 180 derajat. Kemudian sudut yang bertolak belakang. Sudut yang arahnya berlawanan. Misalnya sudut 1 dengan sudut 3. Sudut 2 dengan sudut 4. Sudut 5 dengan sudut 7. Sudut 6 dengan sudut 8. Itu dinamakan sudut yang bertolak belakang. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Jadi, untuk pasangan sudut yang sehadap, dalam dan luar berseberangan, serta bertolak belakang, itu pasangan sudut yang besarnya sama. Sedangkan pasangan sudut dalam dan luar sepihak, serta berpelurus, itu jumlahnya harus 180 derajat. Bisa dipahami anak-anak? Baik, supaya lebih jelas lagi, kita lihat contoh soalnya ya. Pada gambar di bawah ini, tentukan sudut yang A sehadap dengan sudut P4. Nah, di sini dua garis, yaitu garis yang sejajar P dan Q, ya. Dipotong garis yang lain, maka pasangan sudut yang sehadap dengan sudut P4 adalah P4 sehadap dengan sudut Q8.
Kemudian pertanyaan yang B, pasangan sudut yang dalam berseberangan dengan sudut Q5. Sudut Q5 berarti dalam berseberangan dengan sudut, iya betul, P3. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pasangan sudut dalam sepihak dengan sudut P4. Berarti P4 itu dalam sepihak dengan sudut apa, anak-anak? Betul sekali, dengan sudut Q5. Pertanyaan selanjutnya, pasangan sudut yang luar berseberangan dengan sudut Q7. Q7 berarti luar berseberangan dengan sudut apa, anak-anak? Iya, betul sekali, sudut P1. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sudut luar sepihak yang berpasangan dengan sudut P2. P2 berarti luar sepihak dengan, iya benar, Q7. Pertanyaan selanjutnya, pasangan sudut yang bertolak belakang dengan sudut Q6. Berarti sudut Q6 itu bertolak belakang dengan sudut apa, anak-anak? Benar sekali, dengan sudut 8. Bagaimana, anak-anak? Sudah bisa memahami? Contoh soal yang nomor 2, tentukan besar sudut pada gambar di bawah ini. Nah, di sini diketahui satu sudut besarnya 48 derajat. Berarti kita mencari besar sudut A, B, C, D, E, F, dan G. Bagaimana cara mencarinya? Dengan melihat hubungan antar sudut. Berarti kita mencari dulu yang A. Sudut A itu dengan sudut yang besarnya 48 derajat hubungannya adalah saling berpelurus. Kalau saling berpelurus itu besar sudutnya jumlahnya 180 derajat. Berarti mencari sudut A 180 dikurangi 48, yaitu 132 derajat. Bisa dimengerti, anak-anak? Kita lanjutkan dengan mencari besar sudut B. Nah, hubungan antara sudut B dengan sudut yang besarnya 48 derajat apa? Saling bertolak belakang. Nah, kalau saling bertolak belakang berarti besar sudutnya sama. Sudut B-nya besarnya 48 derajat. Atau kalau misalnya kalian melihat hubungannya dengan sudut A, berarti sudut A dengan sudut B itu saling berpelurus. Juga bisa dilihat dari situ. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan sudut C. Besarnya sudut C bisa dilihat dari mana? Dari sudut A juga bisa. Kalau sudut A dengan sudut C itu saling bertolak belakang. Berarti besar sudutnya sama dengan sudut A ya, 132 derajat. Kemudian mencari besar sudut D. Nah, bisa dilihat dengan hubungannya sudut C. Sudut D dengan sudut C itu apa? Iya, dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan, besar sudutnya sama. Bisa juga sudut D dengan 48 derajat. Itu sifatnya apa? Nama sudutnya, pasangannya? Iya, dalam sepihak. Bisa juga mencari dengan hubungan dalam sepihak. Jadi sesuai dengan kalian yang mana yang hafal. Ya, besarnya 132 derajat. Selanjutnya mencari besar sudut E. Nah, kira-kira sudut E kita lihat dari hubungan yang mana? Bisa dengan yang besar sudutnya 48 derajat. Berarti nama pasangannya ini pasangan sudut yang apa? Iya, dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan, besar sudutnya
sama. Berarti 48 derajat. Bisa juga dilihat dari sudut C. Sudut C terhadap sudut E itu namanya pasangan sudut yang dalam sepihak. Bisa juga dilihat dari sudut B. Sudut B dengan sudut E itu namanya apa hubungannya? Sehadap. Nah, bisa dilihat dari sudut B atau bisa dilihat dari sudut C ataupun dari besar sudut 48 derajat. Bisa dimengerti ya? Berarti sudut E-nya itu 48 derajat. Kemudian mencari besar sudut F. Bisa dengan hubungannya sudut C. C dengan F itu pasangan sudut yang sehadap. Berarti besarnya sudut F itu 132 derajat. Kalau sehadap besar sudutnya sama. Bisa juga dengan sudut A. Kalau sudut A dengan sudut F itu namanya luar berseberangan. Kemudian untuk mencari besar sudut G, mau dilihat dari mana? Dari sudut B juga bisa. Sudut B dengan sudut G itu namanya luar berseberangan. Berarti besarnya sama dengan sudut B, 48 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Jadi untuk mencari besar sudut, kamu bisa menggunakan hubungan antar sudut. Contoh soal yang nomor 3, tentukan nilai X dari gambar di bawah ini. Nah, di sini dua garis yang sejajar yaitu K dan L dipotong oleh garis M. Berarti yang diketahui sudut yang besarnya 120 derajat dengan sudut yang besarnya 4X ditambah 40 derajat. Untuk mencari nilai X, kalian bisa melihat hubungan antar kedua sudut ini. Hubungannya apa? Pasangan sudut yang sehadap. Tadi pasangan sudut yang sehadap bagaimana besarnya? Besar sudutnya sama. Berarti bisa dituliskan 4X ditambah 40 sama dengan 120 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, kalau sudah kita tinggal mencari nilai X-nya. Berarti kita menggunakan konsep PLSW lagi. Ya, 40-nya kita pindah ke ruas kanan. Menjadi 4X sama dengan 120 dikurangi 40. 4X sama dengan 80. Berarti nilai X-nya 80 dibagi 4. 20 derajat. Bagaimana anak-anak? Mudah ya untuk dipahami? Kita lanjutkan gambar yang kedua. Nah, di sini berarti hubungan antara sudut yang besarnya 2X ditambah 10 derajat dengan 30 derajat apa anak-anak? Betul, dalam sepihak. Nah, kalau dalam sepihak, besar sudutnya bagaimana tadi? Jumlahnya 180 derajat. Berarti untuk mencari nilai X, 2X ditambah 10, kemudian ditambahkan dengan 30 derajat, itu besarnya harus 180 derajat. Sama ya, kita tinggal pindahkan saja. Yang tidak ada variabelnya dipindah ke ruas kanan. Berarti 2X sama dengan 180 dikurangi 10 dikurangi 3. 2X sama dengan 140. Berarti nilai X-nya adalah 140 dibagi 2. Yaitu 70 derajat. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang nomor 4. Tentukan nilai A, B, dan C dari gambar di bawah ini. Nah, di sini
ada dua garis yang sejajar, yaitu K dan L. Kemudian dipotong dengan garis M dan juga garis N. Nah, untuk mencari besar sudut A, sudut mana yang bisa kita hubungkan dengan sudut A kira-kira? Iya, dengan 140. Jadi kamu melihatnya dua garis yang sejajar K dan L itu dipotong garis N, ya, yang dilihat itu. Berarti hubungan antara sudut A dengan 140 derajat itu apa? Betul, dalam sepihak. Berarti untuk mencari besar sudut A, jumlahnya harus 180 derajat ya. A ditambah 140 itu 180 derajat. Berarti besar sudut A-nya 180 dikurangi 140, yaitu 40 derajat. Bisa dipahami anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan mencari besar sudut B. Bagaimana cara mencari besar sudut B? Hubungan mana yang akan kalian lihat? Dengan apa? Dengan sudut A dan 60 derajat. Namanya apa ini? Iya, berpelurus. Berarti sudut B ditambah 60 derajat ditambah sudut A itu harus 180 derajat ya. Sudut A-nya tadi sudah dicari yaitu 40 derajat. Berarti B ditambah 60 ditambah 40 sama dengan 180. B-nya 180 dikurangi 60 dikurangi 40. Berarti besar sudut B itu adalah 80 derajat. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan mencari besar sudut C. Kira-kira kita mau pakai hubungan yang mana? Nah, yang dilihat adalah garis yang sejajar K dan L dengan garis yang memotong yaitu garis M. Jadi kamu melihatnya garis K, L, dan M. Nah, berarti hubungan yang bisa kita gunakan adalah dengan A dan 60 derajat. Terhadap sudut C itu apa? Iya, sehadap. Ya, sudut C itu sehadap dengan 60 ditambah A. Kalau sehadap, besar sudutnya sama. Berarti untuk mencari besar sudut C, tinggal 60 ditambah besar sudut A. A-nya tadi 40. Berarti 60 ditambah 40. 100 derajat. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa memahami? Contoh gambar yang kedua, kita akan mencari besar sudut A, B, dan C. Nah, untuk mencari besar sudut A, kita bisa menggunakan dua garis yang sejajar, yaitu EB dan DC, dengan garis yang memotong, yaitu garis ABC. Berarti sudut A itu berhubungan dengan 50 derajat. Apa hubungannya? Iya, pasangan yang sehadap. Kalau sehadap besar sudutnya sama, berarti besar sudut A 50 derajat. Kemudian untuk mencari besar B, mana yang bisa kita gunakan hubungannya? Dengan A dan 60 saling berpelurus. Ya, kalau berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Berarti A-nya sudah diketahui yaitu 50 derajat ditambah 60 ditambah B sama dengan 180. Berarti besar sudut B-nya 180 dikurangi 60 dikurangi 50. 70 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Selanjutnya untuk mencari sudut C, kita juga bisa menggunakan garis yang sejajar yaitu EB dan DC
kemudian dipotong dengan garis BD. Nah, coba kalian perhatikan, berarti yang bisa kita gunakan yaitu hubungan antara sudut C dengan 60 derajat. Apa hubungannya? Dalam berseberangan. Berarti besar sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami cara mencari besar sudut masing-masing? Kita lanjutkan contoh yang nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan yang A nilai X. Nah, untuk mencari nilai X, kita lihat yang di sini diketahui adalah sudut ABC, yaitu 3X dikurangi 45 derajat. Dan sudut FCG, yaitu X ditambah 23 derajat. Nah, hubungan antara sudut ABC dengan sudut FCG itu adalah sehadap. Kalau sehadap berarti besar sudutnya sama. Sudut ABC sama dengan sudut FCG. Berarti kita bisa mencari nilai X. Ya, 3X dikurangi 45 sama dengan X ditambah 23. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Tinggal kita pindah ruas, yang ada variabel X-nya, kita pindah ke kiri, yang tidak ada, kita pindah ke ruas kanan. Kalau pindah berarti tandanya menjadi berlawanan. 3X dikurangi X sama dengan 23 ditambah 45. 3X dikurangi X, berarti 3 dikurangi 1. 2X sama dengan 68. X sama dengan 68 dibagi 2. Nilai X-nya 34 derajat. Bisa dimengerti ya? Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mencari besar sudut ABC. Nah, di sini besar sudut ABC itu 3X dikurangi 45. Kita tinggal mengganti variabel X dengan 34 ya. Berarti 3 dikali 34 hasilnya dikurangi 45. 102 dikurangi 45. Besar sudut ABC 57 derajat. Pertanyaan yang C, mencari besar sudut BCF. Nah, di sini BCF kita bisa menggunakan hubungannya dengan sudut ABC, yaitu dalam sepihak. Ya, sudut ABC-nya sudah diketahui, berarti untuk mencari sudut BCF tinggal kita kurangi, ya, karena dalam sepihak itu jumlahnya harus 180 derajat. 180 dikurangi sudut ABC, 57. Berarti besar sudut BCF 123 derajat. Pertanyaan selanjutnya, mencari besar sudut CDE. Nah, untuk mencari besar sudut CDE, kita bisa menggunakan hubungannya dengan sudut FCG, yaitu sehadap ya. Hubungannya sehadap. Kalau sehadap besar sudutnya betul, besar sudutnya sama. Berarti besar sudut CDE itu X ditambah 23. X-nya kita ganti dengan 34 ya. 34 ditambah 23. Besar sudut CDE 57 derajat. Sampai di sini bagaimana anak-anak? Apakah bisa dimengerti apa yang sudah saya jelaskan? Untuk contoh yang lain, kalian juga bisa melihat di modul.
Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Jadi hari ini kalian sudah belajar hubungan antar sudut. Ya tadi ada dalam berseberangan, luar berseberangan, sehadap, dalam sepihak, luar sepihak, dan mencari besar sudut masing-masing. Nah, jika dari antara kalian ada materi yang masih belum dimengerti, bisa langsung bertanya kepada saya. Bisa dimengerti ya? Seperti biasa, setelah kalian memahami materi ini, kalian nanti dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan teliti dan dikumpulkan tepat waktu ya. Untuk pembelajaran minggu depan, karena materi garis dan sudut sudah selesai, maka pertemuan minggu depan kalian akan latihan soal-soal untuk persiapan ulangan harian garis dan sudut. Bisa dipelajari dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selalu semangat dan pastinya harus selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.